Kaos eksklusif Barca, Starboy, official merchandise starting 11. Pesan sekarang, klik link di deskripsi. Kalau boleh tahu, apa sih yang kalian ingat dari pertemuan antara Barcelona dan Bayern Munchen di ajang Liga Champions? Pastinya tentang pembantaian 8-2 kan? Kayaknya sih pertandingan itu emang jadi yang paling melekat di ingatan kedua fans. Bedanya, fans Barca jadi pihak yang paling tersakiti jika mengungkit-ngungkit laga itu. Namun tenang, dengan hasil pertandingan semalam, The Chul tak seharusnya minder lagi. The Chul mestinya bangga karena Rafinha CS akhirnya bisa mengalahkan klub yang selama ini bikin trauma. Tak tanggung-tanggung, Barca menaklukkan Munchen dengan skor meyakinkan, yakni 4-1. Ini hasil yang membanggakan sekaligus mengejutkan, karena hampir tak ada yang mengira kalau Barca akan menang sebesar ini. Lantas, apa yang membuat Munchen jadi melempem di hadapan Barcelona? Sebelum kita cari jawabannya, kalian bisa subscribe dan nyalakan lonceng terlebih dahulu agar tak ketinggalan konten terbaru dari Starting 11. Menang merupakan kegiatan sehari-hari bagi Barcelona musim ini. Tapi kemenangan atas Bayern Munchen tetap terasa berbeda. Karena kemenangan ini adalah 3 poin yang sudah lama ditunggu oleh fans Barca. Bagaimana tidak, La Blaugrana tercatat belum pernah menang dari Die Roten sejak tahun 2015. Sebelum pertandingan ini, sejarah memang hampir selalu berpihak pada Bayern Munchen jika itu menyangkut pertandingan Liga Champions melawan Barcelona. Laga semalam jadi pertemuan ke-8 antara kedua tim dalam 10 musim terakhir di kompetisi ini. Dalam 7 pertemuan terakhir, Die Roten telah menang 6 kali dan berhasil menjebol gawang Barca sebanyak 22 kali. Terakhir kali Barcelona menang atas Bayern Munchen sudah terjadi lama sekali, tepatnya di semifinal UCL tahun 2015. Mungkin itu terdengar seperti kemarin toh, tapi yang mungkin kalian tidak sadar, tahun 2015 itu hampir 10 tahun yang lalu. Di era itu Barcelona bahkan masih diperkuat oleh Xavi Hernandez, Andres Iniesta, serta trio MSN, Messi, Suarez, dan Neymar. Praktis sejak tahun itu Barcelona belum pernah menang lagi dari Bayern Munchen, setidaknya hingga tadi malam. Malahan dari serangkaian kegagalan La Blaugrana menenggelamkan Munchen, ada luka yang masih membekas, yakni saat Barca dihabisi Munchen dengan skor 8-2 di perempat final Liga Champions 2020. Menariknya, sang pemberi luka itu adalah Hansi Flick, pelatih yang kini justru menukangi Barcelona. Pelatih asal Jerman itu jadi otak di balik performa Bayern Munchen yang menggila kala itu. Bahkan dengan teganya, Flick mengeluarkan potensi maksimal Philippe Coutinho yang kala itu ditandai dengan 2 golnya. Padahal, Coutinho berstatus sebagai pemain pinjaman dari Barcelona. Sakitnya tuh double-double. Udah dibantai sama pemainnya sendiri lagi, sebuah ironi. Namun seakan ingin meminta maaf atas luka yang telah diberikan, Hansi Flick membantu Barca untuk mengalahkan mantan timnya itu. Bermodalkan tim dengan rata-rata usia di bawah 25 tahun, Barcelona menampilkan sepak bola yang brilian. Caranya pun hampir sama. Selain mengandalkan pemain muda, Hansi Flick menggunakan mantan pemain Munchen yakni Robert Lewandowski dan mantan pemain incaran Munchen, Rafinha, untuk mengobrak-abrik pertahanan raksasa Bundesliga itu. Dari 2 pemain itu, Rafinha jadi yang paling menyala. Pemain yang juga menjabat sebagai kapten tim itu memborong 3 gol untuk membantu timnya menang. Gol-gol dari mantan pemain Leeds United itu sangat penting bagi harga diri Barcelona. Klub Liga Spanyol itu akhirnya bisa mengakhiri kutukan tanpa kemenangan atas Munchen selama hampir 1 dekade. Bak sebuah mobil, mesin Rafinha sudah panas bahkan sejak peluit kick-off dibunyikan. Itu dibuktikan dengan sang pemain yang berhasil membawa timnya unggul sejak menit pertama.
Memanfaatkan umpan dari Fermin Lopez, Rafinha yang berhasil lolos dari jebakan offside pun berada di situasi 1 lawan 1 dengan penjaga gawang. Dengan sedikit gerak tipu, Rafinha mengelabui Manuel Neuer dan menjebloskan bola ke gawang yang sudah tak berpenghuni. Setelah keran gol terbuka, Rafinha tak terbendung. Dirinya seakan tak mau kalah dengan rekan senegaranya, yakni Vinicius, yang juga mencatatkan hat-trick ke gawang klub Jerman. Rafinha pun mengakhiri laga ke-100-nya untuk Barca dengan 3 gol yang luar biasa. Ex-pemain Rene itu jadi pemain keempat yang bisa cetak hat-trick ke gawang Bayern Munchen di ajang UCL. Sebelumnya hanya Roy Mackay, Sergio Aguero, Cristiano Ronaldo yang bisa melakukannya. Jika diperhatikan lebih seksama, ada kesamaan dalam proses ketiga gol Rafinha. Ya, Barcelona mengandalkan serangan balik untuk menciptakan gol demi golnya. Meski berhasil unggul cepat, Barcelona tidak mengambil inisiatif untuk menguasai pertandingan. Hansi Flick justru membiarkan Bayern Munchen agar lebih banyak menguasai bola. Meski sesekali kedodoran lantaran terlalu sering memberi ruang kepada Serge Gnabry dan Michael Olise, Barcelona berhasil mengambil resiko itu untuk mematahkan serangan lawan dan berbalik menyerang melalui bola-bola cepat. Umpan-umpan daerah pun dilepaskan karena Barca mengandalkan kecepatan Rafinha dan Lamine Yamal di lini depan. Laga ini juga menunjukkan betapa menakutkannya serangan balik milik Barcelona. Meskipun Bayern menguasai 2/3 penguasaan bola dan melakukan hampir 200 umpan lebih banyak, Barcelona tetap mampu menciptakan peluang-peluang berbahaya dan tampil klinis dalam penyelesaian akhir. Dari 4 big chance yang diciptakan, semuanya bisa dikonversi menjadi gol oleh Barca. Tapi jangan terlalu sombong dulu, wahai Barcelona. Serangan balik Barca tidak akan sepenuhnya berhasil jika lini bertahan Bayern Munchen tidak teledor. Hampir di semua gol Barcelona pasti ada kesalahan pengambilan keputusan dari bek-bek The Bavarian. Jika di gol pertama adalah jebakan offside yang gagal, di gol ketiga Barcelona misalnya, pemain belakang Munchen gagal mengantisipasi umpan diagonal Barcelona. Setidaknya ada 7 pemain Munchen yang tertarik ke posisi Lamine Yamal, sehingga mengabaikan pergerakan tanpa bola Rafinha di sisi sebaliknya. Udah gitu, Dayot Upamecano terlambat memberi cover pada Rafael Guerreiro yang berduel 1 lawan 1 dengan Rafinha. Di gol keempat Barca juga hampir sama situasinya. Bayern Munchen gagal mengantisipasi bola diagonal yang dilepaskan oleh Lamine Yamal. Padahal ada Dayot dan Kim Min-jae yang menjaga Rafinha. Itu di lini bertahan. Di lini depan parah lagi. Skuad asuhan Vincent Kompany banyak buang-buang peluang. Menguasai 60% penguasaan bola, The Bavarian berhasil melepaskan 11 tembakan. Namun, hanya menciptakan 2 big chance yang mana keduanya jadi gol. Tapi yang satunya dianggap offside oleh VAR. Seusai pertandingan, Kompany begitu gemas bahwa timnya banyak membuang momentum penting di lini bertahan Barcelona. Vincent Kompany juga mengakui bahwa Barcelona adalah tim yang sulit dikalahkan. Meski sudah berusaha maksimal, itu tetap tidak cukup untuk menundukkan tim Katalan. Ini kami sudah memberikan 100%, tetapi 100% kami tidak cukup. Pada awal babak kedua, kami berusaha mengejar hasil, tetapi gol tidak kunjung datang. Kekalahan Bayern Munchen dari Barcelona jadi kekalahan kedua sekaligus beruntun di Liga Champions musim ini. Padahal Munchen jadi tim yang superior di Bundesliga. Dari 7 pertandingan, Munchen belum terkalahkan. Tapi di hadapan Barca, Bayern Munchen tak ubahnya tim cilik. Munchen terjebak dalam genjutsu permainan Barcelona. Sekali lagi, laga ini membuktikan bahwa Kompany masih jauh dari sebutan pelatih hebat. Jam terbangnya masih sedikit, terutama di kompetisi sebesar Liga Champions. Meski berstatus murid Pep Guardiola, itu bukan jaminan. Karena untuk memenangkan sebuah big match butuh lebih dari sekedar menguasai pertandingan.